Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siam. Selamat datang bulan penuh keberkahan dan bulan penuh ampunan. Dan di video resep kali ini saya akan membuat ide takjil bulan Ramadan. Rasanya enak, manisnya pas, segar, creamy, dan tentunya membuat buka puasa kalian makin menyenangkan. Selain bisa dikonsumsi sendiri, menu ini juga bisa dibuat ide jualan bulan Ramadan. Insya Allah laris manis dan untung banyak. Karena rasanya memang enak banget. Pasti kalian tidak rugi untuk mencobanya. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan mangga. Di sini saya menggunakan mangga pakel yang tentunya rasanya enak banget dan baunya juga sedap banget. Saya menggunakan 7 buah mangga yang berukuran mini seperti ini ya. Kemudian mangganya dikupas sampai bersih, lalu dipotong kecil-kecil. Usahakan kalian menggunakan mangga yang jenis mangga pakel seperti ini ya, karena baunya strong banget dan rasanya juga enak banget. Penggunaan mangga di sini dibagi menjadi 2 macam, yang satunya di blender, satunya dipotong kotak-kotak. Kalau saran saya, kalian wajib banget cobain resep ini ya, karena awalnya saya juga tidak mengira rasanya bakal seenak ini. Perpaduan antara mangga yang di blender dengan kuah creamy itu rasanya enak banget. Manis, creamy, segar, dan pokoknya enak banget. Kalian wajib cobain. Setelah mangganya dikupas sampai bersih, lalu disisihkan dari isinya, kemudian masukkan ke dalam food chopper atau ke dalam mesin blender. Tambahkan hanya sedikit air saja ya, sekitar 50 ml. Dan setelah di blender maka hasilnya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan Nutrijel 1 saset ke dalam panci, kemudian tambahkan 400 ml air yang sudah dicampur dengan 2 sendok makan mangga yang sudah di blender tadi. Lalu tambahkan sekitar 1-2 sendok makan gula pasir, kemudian diaduk sampai benar-benar rata. Tunggu sampai Nutrijel mangganya mendidih, lalu aduk kembali dan langsung masukkan ke dalam cetakan bulat seperti ini. Untuk Nutrijel yang dipakai di Jelibal di sini, kalian boleh langsung menggunakan Nutrijel rasa mangga ya. Berhubung sedang tidak ada Nutrijel rasa mangga, jadi saya menggantinya dengan Nutrijel kelapa yang ditambahkan dengan 1-2 sendok makan mangga yang sudah di blender tadi. Untuk menghasilkan bentuk yang bulat dan cantik-cantik, masukkan Nutrijel mangganya dicetakkan sampai benar-benar penuh, tapi jangan sampai melebar ya. Kemudian masih dalam keadaan hangat-hangat kuku, lalu cetakannya langsung ditutup seperti ini dan ditekan sampai Nutrijel yang ada di dalamnya keluar seperti ini ya. Kemudian diamkan di suhu ruang saja ya, sambil membuat adonan yang lainnya. Dan setelah jadi, setelah dingin, setelah ngeset, maka hasilnya menjadi seperti ini. Cantik-cantik, menul-menul, dan bulat-bulat cantik. Di sini saya menggunakan cetakan Jelibal yang ukuran sedang ya, tidak yang ukuran paling kecil dan juga tidak ukuran yang besar. Setelah Jelibalnya ngeset, kemudian dikeluarkan menggunakan garpu seperti ini. Dan nantinya akan dipotong bundar-bundar sesuai bentuk dan ukuran Jelibalnya. Cukup dipotong-potong menggunakan tangan pun sudah bisa. Caranya mudah banget. Sebenarnya isian dan topping mangga sagu ini bisa kalian kreasikan bermacam-macam ya. Kalau di saya tambahkan dengan Jelibal rasa mangga. Langkah selanjutnya mari kita buat isian kelapa kaweannya. Seperti biasa, masukkan 1 saset Nutrijel kelapa, kemudian tambahkan 400 ml air, lalu diaduk menggunakan whisk supaya Nutrijel yang bergerindil bisa tercampur dan larut semuanya. Kemudian tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya di sini terserah menurut kalian masing-masing ya. Tambahkan juga sekitar 3 sendok makan santan kental. Kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah diaduk sampai tercampur rata, tunggu sampai mendidih. Kemudian dalam keadaan masih panas, masukkan ke dalam wadah kotak seperti ini. Usahakan kalian menggunakan wadah kaca, wadah stainless atau wadah plastik yang plastiknya dari plastik tebal ya. Kemudian setelah Nutrijel kelapanya sudah dingin, sudah ngeset padat, baru diparut seperti ini.
Untuk parutannya sendiri, saya menggunakan parutan kelapa muda seperti ini ya. Ini harganya murah banget, sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah di pasar. Dan langkah selanjutnya setelah isiannya ada Nutrijel mangga, ada kelapa KW, lalu ditambah dengan mutiara. Masukkan sekitar setengah saset mutiara, kemudian rebus sampai benar-benar empuk. Langkah selanjutnya, mari kita buat kuah creaminya. Pertama, masukkan susu UHT sekitar 500 ml, tambahkan sekitar 3 sendok makan gula pasir, 1,5 saset susu kental manis, kemudian diaduk sampai tercampur rata, lalu tunggu sampai mendidih ya, gunakan api kompor ukuran sedang saja. Setelah mendidih, tambahkan cairan tepung maizena, lalu langsung diaduk perlahan-lahan seperti ini. Untuk cairan tepung maizenanya, saya menggunakan sekitar 5 sendok makan yang dilarutkan menggunakan 70 ml air. Supaya kuahnya makin enak, tambahkan sekitar 3 sendok makan keju oles. Kemudian diaduk sampai keju olesnya tercampur rata dan larut. Aduk terus-menerus dan perlahan-lahan dan tunggu sampai kuahnya creamy, kental, dan juga mendidih. Untuk kuahnya sendiri sengaja saya buat kental seperti ini ya, supaya ketika dipadukan dengan mangga yang sudah di blender tadi, rasanya makin enak dan juara banget. Langkah selanjutnya, setelah semua topping dan bahan-bahannya sudah disiapkan, sudah matang semuanya, sekarang waktunya plating atau menata di gelas tin wall seperti ini, supaya tampilannya makin cakep dan menarik. Masukkan sekitar 5 sendok makan mangga yang sudah di blender tadi, ditambahkan dengan 1-2 sendok makan sagu mutiara. Tambahkan 1 centong kelapa parut atau kelapa kaweannya, dan tambahkan juga 1 centong mangga yang sudah dipotong kecil-kecil atau dipotong kotak-kotak. Setelah semua topping-toppingnya dimasukkan, kemudian masukkan kuah creaminya. Masukkan sampai sekiranya penuh dan ulangi hal yang sama sampai kuah creaminya habis. Lalu part yang terakhir yaitu menambahkan potongan mangga atau mangga yang sudah dipotong kotak-kotak tadi ditambahkan di atasnya supaya tampilannya makin cakep dan makin menarik. Kemudian pasang tutupnya sampai benar-benar rapat. Lalu sagu mangga ini bisa dimasukkan ke dalam chiller kulkas ya, supaya terasa dingin dan memang makin enak jika dinikmati dalam keadaan dingin-dingin. Setelah dari siang dimasukkan ke dalam chiller kulkas, bertepatan dengan adzan maghrib berkumandang, mari kita nikmati sagu mangga yang creamy ini. Sebelum dinikmati dan dimakan, wajib diaduk seperti ini ya, supaya kuahnya merata ke semua toppingnya. Dan rasanya ini enak banget. Lepas dahaga di saat seharian sudah berpuasa Ramadan, rasanya juara banget ini. Creamy, kental, manisnya pas, dan toppingnya juga lengkap banget. Perpaduan kuah creamy yang dicampur dengan keju oles tadi, ditambahkan dengan mangga yang di blender, rasanya nikmat banget. Beneran teman-teman, semula saya tidak pernah menyangka rasanya akan seenak ini. Kalian wajib banget cobain resep ini. Daripada kalian ngiler dan penasaran akan rasanya, yuk cobain. Selamat mencoba sendiri di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.